membahagiakan mereka semua. Para kiai, para asatidz, seluruh pemangku manaqib pagi hari ini, ikhwan akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Masyarul ikhwan rahimakumullah, pangersa Abah Anom dan juga pangersa Abah Aus sangat memuliakan ulama. Mereka itu ulul ilmi yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu. Maka sering kita melihat bagaimana pangersa Abah Aus memuliakan ulama. Contoh kemarin di Masjid Raya Bandung, dikala DKM Masjid Raya Bandung diberikan cincin dan beliau itu memuliakan sampai beliau berkata, datang ke Sinarasa naik angin. Bayangkan guru kita kepikiran naik angin sampai ke Sinarasa. Ternyata anginnya dibungkus dalam ban, yaitu menaik mobil, angin itu dalam mobilnya, yaitu dalam ban tersebut. Perkataan itu terkesan remeh, tapi itulah pengagungan bahwasannya apa yang dikatakan oleh guru kita adalah dengan ilmu yang harus kita transformasikan dalam keadaan kekinian. Maka Syekh Mursyid pada waktu itu adalah sangat memuliakan para ulama. Karena ada kewajiban bagi seorang mukallaf. Mukallaf ini yang dewasa. Meyakini bahwasannya kurun waktu bagi kita dahulu, kurun waktu bagi baginda Nabi Muhammad SAW merupakan masa yang paling mulia di antara masa-masa yang ada. Pada saat ini, seseorang yang ikut kepada Syekh Mursyid adalah masa-masa mulia. Kehidupan yang mulia, zaman yang mulia. Karena apa? Kurun waktu dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mengamalkan kalimat ini adalah orang-orang yang mulia. Maka ada sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kalau kita pikirkan, bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang untuk meresapi keadaan semua itu dengan muhasabah, bahwasannya seseorang yang hidup pada kurun waktu bersama orang-orang yang mulia, mereka akan dimuliakan pada zamannya. Maka sabda baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha tara ashabi alal alamina siwan nabiyina wal mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabatku yang dengan kemuliaan mereka lebih mulia daripada orang-orang seluruh alam selain para nabi dan para rasul. Ini menandakan bahwasannya seseorang yang hidup bersama ahlul bait nabi yang bisa memberikan mereka pencerahan kepada dadanya, maka mereka adalah orang-orang yang terhebat, orang-orang yang termulia pada zamannya. Maka oleh karena itu tidak diragukan bagaimana keunggulan-keunggulan sahabat pada saat itu yang selalu hidup bersama di masa beliau baginda Nabi. Maka mereka berjuang berperang bersamanya. Dan ada yang gugur di medan perang. Kalau saat ini bagaimana kita berjuang bersama dengan guru kita untuk namanya mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuraillah Sinarasa PPK. Walaupun tidak gugur secara fisik, mungkin banyak yang berguguran secara hartanya, banyak yang berguguran secara namanya keyakinannya. Karena apa?
adanya pengaruh dari kiri kanannya. Maka ini menjadikan bahwasannya seseorang yang hidup pada zamannya, yang zaman itu adalah orang-orang yang banyak tersesat, yang banyak tidak ingat kepada Allah, mereka ingat bersama dengan orang-orang yang ingat dengan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mulia. Maka bangsa Abanem atau Oba Aus, bagaimana memuliakan orang-orang? Coba lihat, ada gak di zaman ini, di zaman bangsa Abah Aus, ada yang datang, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pesek, mau yang mancung, mau yang jelek, mau yang ganteng, atau mau yang cantik. Semua diterima. Mau yang banyak urusan, mau yang gak banyak urusan, diterima oleh Pangsa Guru Agung. Tidak membeda-bedakan siapa muridnya. Mereka diterima dengan baik karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan dalam dada-dada mereka untuk bisa disampaikan dirinya sampai kepada Tuhannya. Seperti dalam namanya kehidupan sebelumnya, mereka sudah berjanji kepada Allah bahwasannya Allah itu Tuhannya, tempat berlabuhnya. Maka ada suatu perkataan yang luar biasa. Bagaimana kecintaan seseorang yang sudah betul-betul mesra dengan Allah, yaitu dikenal dengan as-sajad, ahli sujud, Syekh Ali Zainal Abidin bin Husain. Bagaimana kalau kita mendengar riwayat beliau, setiap berapa langkah dia sujud. Maka ini diceritakan bagaimana di dalam hikayat para aulia, yaitu Tawus menceritakan bahwasannya ketika beliau melihat Ali Zainal Abidin bin Husain sedang bersujud di Hijr Ismail, maka Tawus berujar, lelaki soleh dari Ahlul Bait akan benar-benar kudengarkan apa yang beliau ucapkan ketika sujudnya. Maka Tawus memusatkan pendengarannya kepada sujudnya Syekh Ali Zainal Abidin. Apa yang disujudkan oleh Syekh Ali Zainal Abidin? Beliau berujar, hamba kecilmu di halamanmu, hamba miskinmu di halamanmu, peminta kepadamu di halamanmu, hamba fakirmu di halamanmu. Bayangkan seorang ahlul bait Nabi, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyalaya, merasakan itu belum pantas di hadapan Allah, hanya di halamannya, di luar nama tempatnya. Dia mengatakan, hambamu kecil di halamanmu. Kadang-kadang kita merasa besar, padahal kita belum sampai di halaman Allah. Padahal kita belum sampai di sisi Allah. Kita merasa besar. Kita merasa lebih dari yang lain. Inilah ujaran dari seorang yang mulia, yang merasa dirinya hina di hadapan Tuhannya, merasa dirinya papa di hadapan Tuhannya, merasa dirinya tidak berilmu di hadapan Tuhannya. Tetapi kita kadang-kadang, jangankan di hadapan Tuhan kita, di hadapan guru kita, kita merasa lebih besar. Di hadapan guru kita, kita merasa lebih kaya. Di hadapan guru kita, merasa lebih berkuasa. Ini yang menjadikan bagaimana seorang ulul ilmi betul-betul mengetahui adab, adat, dan akhlaknya di hadapan Tuhannya sesama dengan manusia. Maka Tawus mengatakan, demi Allah,
Tidaklah aku berdoa kepada Allah dengan kata-kata itu dalam berbagai kesusahan, kecuali Allah menyingkirkan kesusahan dariku. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada kehancuran diri, kehinaan diri, kefakiran diri di hadapannya. Maka inilah buah daripada ma'rifat, buah daripada kesungguhan orang dalam menjalankan laku torikoh. Karena laku torikoh ini tidak akan bisa berjalan berkesinambungan tanpa menghilangkan diri. Kita perhatikan bagaimana start awal kita berzikir kepada Allah dengan penghambaan yang luar biasa. Hanya Allah yang dimaksud, dan agar bersama dengan Allah nantinya kapanpun dimanapun kita berada. Bagaimana tarikan zikir kita mengatakan bahwasannya la itu luar biasa, mengatakan takhalli, kosongkan diri kamu, kosongkan keinginan kamu, kosongkan apapun yang ada dalam keegoan kamu. Tiada apapun, tiada harta apapun, tiada rezeki apapun, tiada ilmu apapun, tiada kegunaan apapun. Takholi, mengosongkan semuanya, tiada, kosong, melompong, nol, zero, tidak ada. Maka disambung dengan ilaha, takhali, memasukkan namanya. Karena dengan mengosongkan semua yang ada, dengan memasukkan namanya, maka akan jadi illallah. Maka tajalli, sesungguhnya yang dimasukkan itu adalah ismul jami, ismul zat, yang membawa mereka zikir Allah, zikir dengan nama Allah. Maka setiap ikhwan yang melantunkan kalimat itu dengan kesungguhannya, dengan kepapaannya, dengan kerendahan dirinya di hadapannya untuk bersama dengan gurunya, maka mereka akan mendapatkan buah-buah ma'rifat yang nantinya mereka itu berjalan dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh guru. Maka barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya. Man arafa rabbahu jakula nafsahu. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, maka merasa bodoh dirinya. Tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa. Sesungguhnya seseorang yang mengira bahwa ia telah meraih rahmat Allah dengan amalnya adalah keliru. Kadang-kadang kita merasa meraih semua itu karena kerja kita, karena sekolah kita. Kadang-kadang memicingkan mata kepada sekitar kita. Kita merasa lebih dari yang lain. Karena hakikat tasawuf itu adalah fakir. Tidak merasa punya apa-apa. Fakir ada duit tunggal bersama dengan diri kita. Menyatakan tidak punya apa-apa. Allahumma miskinan. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang miskin, yang orang-orang sakinah, yang tenang bersamamu. Maka ketika Allah mendatangkan ia untuk berdiri di hadapannya, dan Allah bertanya kepada kita, dengan apakah engkau datang kepadaku? Lalu ia mulai menghitung-hitung berbagai ibadah. Baik ibadah yang besar yang dibawanya, atau ibadah yang memang sangat besar menurut egonya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sedikit pun dari itu kuterima. Maka dari itu, jadikanlah bahwasannya kita semua salik-salik darwis yang sedang diperjalankan oleh guru kita. Jangan merasa ego kita lebih besar. Jangan merasa kita lebih pintar. Jangan kita merasa lebih
baik dari yang lain. Karena apa? Dengan kefakiran itu, bahwasannya tazalul fikri, bagaimana merendahkan diri dengan egonya, dengan fikirnya, dengan kefakirannya, maka mereka bisa diusulkan oleh Allah. Maka kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah aku datang kepadamu kecuali denganmu. Maka kita semua tidak akan datang kepada Allah kecuali denganmu. Dengan apa? Dengan namanya. Tidaklah akan kita sampai kepada Allah kalau tanpa ismunya. Maka kita bersyukur kita sudah diberikan bekal yang luar biasa yang menjadikan orang-orang yang terdepan, orang-orang yang berlian, orang-orang yang senantiasa terhebat pada zamannya karena hidup bersama dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah makin memberikan kita rasa ketawaduan, keistiqomahan untuk senantiasa kita dapat mengamalkan, mengamankan, melestarikan apapun yang sudah Allah titipkan, amanahkan dari talqin zikir dan amalia-amalia mursyid dan membawa dalam keridhoannya. Berkah semuanya segalanya selamanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.